Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Kamis 31 Agustus 2023? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 tentunya bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah dirangkum oleh redaksi TVR Parlemen. Pusat TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari ini. Selengkapnya. Kita awali TVR 17 kali ini dengan informasi dari Komisi 6 DPR RI yang menilai penggunaan energi hijau sebagai bahan bakar pembangkit listrik ini dapat menjadi solusi guna mempercepat pemulihan kualitas udara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi kendaraan listrik pada masyarakat guna menekan emisi karbon dari kendaraan bermotor yang digadang sebagai sumber utama polusi udara. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Tampu Bolon menilai penggunaan kendaraan listrik kurang efektif untuk mengurangi polusi udara jika pembangkit listriknya masih menggunakan bahan bakar fosil. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik hanya mengatasi masalah polusi di titik hilir, sedangkan perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi penyebab polusi udara di titik hulu. Oleh karena itu, ia mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN segera mengambil tindakan untuk mempercepat pemulihan kualitas udara, salah satunya dengan menggunakan energi hijau sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Apa langkah dari Kementerian BUMN untuk mengatasi ataupun mempercepat daripada pemulihan daripada kualitas udara yang ada di DKI Jakarta ini? Saya meminta untuk semua pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN segera, Pak. Segera itu diganti dengan yang benar-benar dia dengan green energy. Kita sekarang gencar-gencarnya katanya untuk mengganti semua kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Kalau iya semuanya kendaraan listrik tetapi pembangkit listriknya masih menggunakan bahan dasar fosil, sama aja bohong. Masih tetap akan ada sumbangan emisi karbon di sana. Lebih lanjut, Sondang berpendapat masalah polusi udara di Jakarta harus diselesaikan dengan kerjasama antar perusahaan industri di bawah BUMN. Andini dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Komisi 8 DPR RI berharap program PENA dapat melatih masyarakat untuk mandiri secara ekonomi sehingga mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nasional yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan program PENA selalu dijadikan program prioritas oleh Kementerian Sosial. Anggota Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menilai program PENA jauh lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim dibanding penyaluran bantuan sosial. Sebab program PENA melatih masyarakat untuk mandiri secara ekonomi harus lebih banyak, sehingga itu bisa juga menggerakkan ekonomi kerakyatan kan, UMKM atau UMKM. Nah itu bisa lebih terasa manfaatnya, kehadiran pemerintah itu bisa betul-betul terasa. Itu bukan hanya sekedar dimakan habis itu dibuang ya kan, kemudian antri lagi, ambil lagi. Ya itu menurut saya kurang kena nanti untuk pengentasan kemiskinan. Tapi kalau misalkan unit usaha kemandiriannya itu diperkuat, maka itu akan kelihatan nanti. Misalnya di desa ini berapa penerima manfaat, ya kan? Tapi dari penerima manfaat ada yang diberi usaha, modal usaha. Misalkan 100 per desa yang penerima manfaat misalkan ya. Tapi ada 10 dikasih, nah 10 kan bisa keluar, itu bisa jadi contoh. Oh ternyata kalau diberi modal, kemudian mereka punya usaha, mereka nggak dapat bantuan lagi. Program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nasional diluncurkan sejak tahun 2022 lalu yang memfokuskan pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari golongan miskin. Laporan Kementerian Sosial menyebutkan sebanyak 1.322 peserta program PENA dinyatakan lulus dari program PENA, yang artinya peserta tersebut dinyatakan bukan lagi golongan kemiskinan ekstrim. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk memprioritaskan program pengendalian inflasi dan juga harga bahan pokok agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam asumsi dasar makroekonomi tahun 2024 telah ditetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Hal ini mengacu pada kebijakan fiskal dalam merespon dinamika perekonomian, tantangan global, dan pembangunan berkelanjutan. APBN dan APBD berperan signifikan sebagai shock absorber dalam pengendalian inflasi dan intervensi harga melalui sinergi pemerintah, BUMN, juga swasta. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio sependapat dengan target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Namun ia meminta pemerintah harus mewaspadai situasi ketidakpastian global agar tidak berdampak terhadap perekonomian nasional. Asumsi dasar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, kami sependapat pertumbuhan ekonomi 5,2, inflasi 2,8, nilai tukar rupiah 15.000, suku bunga Sun 6,7. Sasaran pembangunan sama, yaitu 5, tingkat pengangguran terbuka 5,0 sampai 5,7, tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5, dengan catatan untuk penurunan kemiskinan ekstrim perlu perhatian secara khusus dan pengendalian yang sangat ketat. Kemudian Gini rasio 0,374 sampai dengan 0,377, IPM 73,99, 74,02. Andreas berpendapat pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Untuk itu, pemerintah memprioritaskan program pengendalian inflasi dan harga bahan pokok. Andri dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI pada 29 Agustus 2023 ini genap berusia 78 tahun. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Masih menyaksikan TVR 17, seluruh anggota DPR RI menyampaikan harapan dan juga doanya pada lembaga yang dahulunya ini adalah disebut Komite Nasional Indonesia Pusat. DPR RI juga menegaskan dengan integritas dan juga ketulusan
akan terus berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Di usia yang ke-78 tahun, DPR RI juga diharapkan semakin dicintai oleh rakyat dan bisa mengabdi untuk kepentingan rakyat, sehingga negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, makmur, dan juga sukses. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dirgahayu ke-78 DPR RI. DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Merdeka! 78 tahun DPR RI berdiri, berkomitmen menjalankan tugas konstitusi lewat fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi guna mewujudkan kemajuan Indonesia. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati ulang tahun DPR RI ke-78, Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta komitmen seluruh anggota Dewan untuk menjalankan tugas konstitusi dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan kepentingan bangsa dan membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai, sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, DPR RI harus terus bekerja keras sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan publik. Publik juga tetap mempercayai bahwa institusi DPR ini memang benar-benar menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan publik dengan sangat baik. Ini terlihat dari kinerja-kinerja, contohnya dalam penanganan COVID, dan utamanya dalam penanganan COVID itu adalah ini bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Parlemen Indonesia itu sangat cepat memberikan keputusan. Nah, ini bisa menjadi referensi seluruh dunia bagaimana Indonesia bisa segera recover, pulih dari kejadian yang sangat luar biasa ini, dan juga tentu kinerja-kinerja lain yang semakin dirasakan oleh masyarakat, seperti kinerja legislasi yang semakin baik, sudah diuji publik itu juga masih baik, dan juga kita mengharapkan bahwa keterbukaan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat terhadap kinerja para anggota Dewan itu bisa meningkatkan rasa percaya publik. Ditemui pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, memasuki usia ke-78, DPR RI harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta produktif dalam menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Innocentius menambahkan, dengan konsep parlemen modern, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dalam proses terbentuknya kebijakan yang dibahas di DPR RI. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, baik di bidang legislasi maupun anggaran dan pengawasan, agar pemerintahan yang demokratis itu ya itu betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti bahwa semua produk yang dihasilkan itu benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. DPR sekarang semakin terbuka dan kontrol masyarakat juga semakin kuat dan konstruktif ya. Jadi kalau dulu orang melihat DPR itu sebagai musuh, sekarang masyarakat juga harus mengakui dan menyadari bahwa sejelek apapun DPR, mereka punya kewenangan yang harus tidak bisa diambil alih oleh siapapun, kecuali ikut bersama-sama memberikan masukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh DPR itu lebih berkualitas. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik. Tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023 kami dapat laporkan kepada teman-teman media
itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra Iskandar menambahkan, sebagai supporting system menuju Indonesia maju, DPR RI juga menarik keterlibatan publik atau meaningful public participation dalam mengikuti persidangan di DPR RI dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan akses kepada publik melalui TVR Parlemen, media sosial DPR RI, dan juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam beberapa program seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai. Dirgahayu DPR RI yang ke-78, DPR RI mengawal demokrasi menuju Indonesia baru. Ribuan anak di bawah usia 5 tahun atau balita di Surabaya nih, Jawa Timur terancam bahaya diare akibat virus rotavirus. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, ini terdapat 15.896 kasus anak balita diare yang ditangani oleh Puskesmas selama semester awal 2023 atau sejak Januari hingga Juli 2023. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap bahwa program vaksinasi rotavirus maupun vaksinasi penyakit lainnya dapat berjalan baik agar tercipta ketahanan kesehatan. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami Nazea Sudirja berikut ini. Baik pemirsa.
pemirsa TVR Parlemen, baru-baru ini masyarakat kembali dikhawatirkan dengan penyakit diare yang menyerang bayi dan juga balita. Bahkan dari salah satu daerah di Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 15.000 kasus terjadi pada bayi yang di Indonesia. Dan pemirsa, saya akan menanyakan nih terkait dengan program imunisasi rotavirus yang didorong oleh pemerintah untuk dilakukan oleh masyarakat kepada bayi dan balitanya untuk mencegah penyakit diare ini. Dan saya akan menanyakan bagaimana terkait dengan berjalannya program ini kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yakni Bapak Charles Honoris dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Pak, terkait dengan program imunisasi rotavirus yang didorong oleh pemerintah ini untuk mengatasi penyakit diare pada bayi dan balita ini seperti apa nih Pak berjalannya sekarang? Kita sudah menganggarkan ya sejak tahun yang lalu ada 12 jenis vaksin yang secara mandatori harus diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah rotavirus, dan kami secara berkala juga mengadakan rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi bagaimana program vaksinasi atau imunisasi ini berjalan, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dan dalam periodik tertentu, misalnya ada bulan imunisasi anak nasional, ya, seperti yang disampaikan kepada kami melalui rapat-rapat di DPR, bahwa program ini berjalan bekerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah, ya dalam hal ini dinas-dinas kesehatan di wilayah masing-masing. Ya, kami tentunya berharap bahwa program imunisasi bukan saja rotavirus tetapi termasuk yang lainnya, ya, termasuk misalkan untuk anak-anak perempuan vaksin HPV, mencegah kanker serviks, dan juga vaksin lainnya bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa membangun ketahanan yang baik dari sisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Sejauh ini koordinasi dari DPR dan juga pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan imunisasi yang harus dilakukan pada anak-anak ini sejauh ini seperti apa nih Pak? Tentunya sejak masa pandemi COVID, sosialisasi kepada masyarakat karena pernah dilakukan di masa pandemi COVID terkait dengan vaksinasi COVID, maka pemerintah melalui perangkat yang ada sepertinya tidak kesulitan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya, sehingga saat ini kalau kita melihat kesadaran masyarakat pun juga sudah cukup tinggi dalam hal ingin mendapatkan perlindungan dari berbagai penyakit, termasuk misalkan mendapatkan imunisasi bagi anak-anaknya. Dalam hal ini ya rotavirus, termasuk kanker serviks dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa saja ditanggulangi, ya memang harus kita dukung pencegahannya melalui imunisasi. Belum lama memang kita sempat dikagetkan misalkan dengan adanya kasus polio di Indonesia yang sudah puluhan tahun tidak pernah terjadi. Nah, oleh karena itu ya kami mengapresiasi ya kerja-kerja Kementerian Kesehatan dalam 1 tahun terakhir menggenjot melakukan upaya imunisasi kepada masyarakat khususnya anak-anak terkait dengan berbagai macam atau setidaknya 12 jenis penyakit ya yang ada. Nah, terkait dengan kasus sekitar 15.000 di Surabaya ini yang cukup tinggi nih Pak. Ini apa yang akan dilakukan DPR dan juga pemerintah terkait dengan hal itu? Iya, tentunya kami akan menanyakan ya nanti kepada pemerintah. Ini kan indikasinya bahwa anak-anak ini terkena rotavirus ya, tetapi ini baru indikasi. Kami akan menanyakan kelanjutan dari investigasi terkait masalah ini, apakah betul karena rotavirus atau karena hal lainnya. Dan yang pasti ya kita akan terus mendorong agar anak-anak Indonesia bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai macam penyakit yang saat ini sudah ada imunisasi atau vaksinnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Charles Honoris terkait dengan imunisasi rotavirus yang saat ini didorong oleh pemerintah untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat, dilakukan terhadap bayi yang saat ini marak terjadi penyakit diare pada anak-anak ataupun balita dan juga bayi. Dan tadi juga disampaikan bahwa program imunisasi rotavirus ini sudah berjalan cukup baik, mengingat memang sosialisasi terkait dengan imunisasi pada anak sudah dilakukan semenjak maraknya COVID beberapa tahun lalu, dan memang beberapa imunisasi selain rotavirus juga sudah dilakukan. Dan tadi juga disampaikan bahwa masyarakat cukup aktif dalam melakukan ataupun juga mendorong dari program pemerintah yakni imunisasi rotavirus ini. Tadi juga disampaikan bahwa DPR dan juga pemerintah akan melakukan investigasi selanjutnya terkait dengan kasus yang tinggi pada wilayah Surabaya terkait dengan penyakit rotavirus di balita dan juga bayi. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Parlemen kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media online pada sore hari ini, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama dengan rekan kami, Rini Reski, berikut ini. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih Uki. Iya pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online dan berita apa saja yang menjadi headline di media online. Berita pertama tentunya pemirsa yang menjadi headline di media online hari ini yaitu Komisi 5 DPR RI yang mengingatkan Menteri Perhubungan tingkatkan keselamatan perlintasan sebidang. Kita simak di sini pemirsa. Iya, di sini Komisi 5 DPR RI mengingatkan Menteri Perhubungan, yaitu Budi Karya Sumadi beserta segenap jajaran Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Hal ini juga disampaikan Ketua Komisi 5 DPR RI, yaitu Lazarus, tentunya dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, dengan agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2022. Yaitu pembahasannya pemirsa terkait dengan RKA atau KLTA 2024 dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2024 pada 30 Agustus 2023. Dan terkait hal itu, Lazarus mengimbau Kemenhub Budi Karya Sumadi untuk meningkatkan sinergitas antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan juga pemerintah daerah terkait agar ada progres dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, sehingga tidak lagi membahayakan. Baik pemirsa, kita beralih ke media online berikutnya, tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini juga, yaitu Puan sambut baik operasi penuh LRT Jabodetabek. Kita lihat kembali di sini. Iya, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyambut baik atas operasi penuh moda transportasi massal LRT Jabodetabek. Karena selain semakin memudahkan masyarakat, tentunya moda transportasi umum ini juga dapat mendukung upaya mengurangi emisi polusi.
Dan di sini pemirsa, Puan menilai kehadiran LRT semakin melengkapi transportasi publik lainnya seperti KRL dan juga Trans Jabodetabek hingga MRT. Karena di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk memastikan akses LRT ke moda lanjutan lainnya agar disiapkan dengan baik. Dan di sini juga pemirsa, Puan Maharani berharap hadirnya LRT Jabodetabek dapat menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan pencemaran udara yang tengah menghantui masyarakat Jakarta, terutama wilayah Jabodetabek. Iya pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 5 DPR RI yang mengingatkan Menteri Perhubungan meningkatkan keselamatan dan juga perlintasan sebidang, serta Puan menyambut baik operasi penuh LRT Jabodetabek. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Uki. Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih rekan Rini Reski yang sudah memberikan informasi seputar headline media online pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.